Siapa orang pertama yang menyentuh makan malam Excel? Saya akan pastikan Excel tidak akan membuat langkah. Perbuatan kejam yang Blade lakukan pada Excel termasuk keputusan sendiri yang cukup lancang, tanpa perintah ataupun meminta izin pada Nyonya Dominic. Karena Blade melakukannya berdasarkan situasi, jangan sampai Excel keburu memberitahukan pada Tante Cassandra tentang keberadaan Daniel Alveric sedang dipenjara selama ini. Seharusnya kamu memberitahukan saya terlebih dahulu. Saya akui, langkah kamu kali ini cukup cerdas dengan hasil seperti yang saya inginkan. Tapi, kamu tidak bisa melakukan ini terus-menerus. Kalau kamu masih ingin berguna, pastikan badai itu hanya mengguncang musuh, bukan mengguncang rumah ini. Nah, itu ucapan Dominic yang dengan ciri khasnya pelan, tegas, penuh penekanan, dengan tatapan tajam yang horor dan senyuman yang membuat bulu kuduk siapapun bisa merinding. Seperginya Dominic, Blade pun hanya berdiri mematung dengan perasaan yang jauh lebih tegang. Alasannya melakukan ini sebenarnya untuk terus mengulur waktu, namun waktunya pun semakin mepet. Yang Dominic inginkan, Blade harus bertindak jauh lebih kejam. Blade harus membuat Excel berpihak sepenuhnya pada Casarius, atau Blade yang bertugas singkirkan Excel selamanya. Karena 2 kali overdosis obat penenang bukan hanya cuma membuat Excel diam sementara doang, namun dampak kehebohannya justru akan menciptakan badai di rumah itu. Karena kecurigaan Cassandra semakin membesar dan Cassandra makin mewaspadai semua orang di rumah itu. Begitupun dengan Valerian, sebagai mama kandungnya Excel, ya Valerian sangat ingin menyelidikin suatu hal, siapa sebenarnya dalang dari pelaku ini. Siapapun itu, kejadian ini gak bisa dibiarkan. Dan aku lebih percaya pada Excel, bahwa Excel gak pernah mengkonsumsi obat-obatan semacam ini. Nah, ini ucapan Valerian guys. Dan ucapannya semakin meyakinkan Cassandra untuk terus menyelidikin hal yang terjadi pada Excel. Pastikan Excel terus dijaga malam ini. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekat tanpa izin saya. Dan cari tahu siapa yang pertama menyentuh makan malam Excel. Kita harus temukan pelakunya, karena orang tersebut sudah juga meracunin nama besar keluarga Alveric. Ucap Cassandra dengan sangat tegas. Ya bagaimanapun Cassandra adalah nyonya rumah sesungguhnya di situ. Begitupun dengan Excel yang sudah jadi anak pengganti dan dianggap anak kandung Cassandra. Jadi mencelakai Excel di dalam rumah itu jelas sangat merusak nama Alveric. Masa iya sih segitu banyak penjaga, mereka semua kecolongan. Namun, semua pergerakan Cassandra telah dibatasin dan terus dipantau. Status Nyonya Alveric seakan hanyalah guyonan. Cassandra nggak bisa mengalahkan wewenang dan kekuasaan Dominic yang sudah memerintahkan semua tim IT untuk mengikuti kemauan Blade, yaitu merekayasa rekaman CCTV. Asisten terpercaya Dominic nih, dengan wajah patuhnya akan mengarahkan pada Cassandra untuk mulai mencurigai pihak dapur sebagai orang yang punya kesempatan terbesar mencampur obat penenang itu ke dalam makanan yang disantap Excel. Lalu di hadapan Cassandra, para pelayan dan penjaga pun akan bersaksi. Terakhir kali mereka melihat si koki tua yang membawakan makanan bungkusan menemui Excel yang sebelumnya sempat menunggu Cassandra di luar ruangan Nyonya Dominic. Dan mereka pun sangat yakin bahwa hanya si koki tua yang masuk terakhir kali ke ruangan Excel. Nah guys, untuk mengerem badai di rumah itu, mereka harus segera menemukan seorang kambing hitam. Sementara dua emak Cassandra dan Valerian semakin cemas mendengar laporan dokter dari hasil pemeriksaan menyeluruh bahwa dosis obat penenang yang sangat tinggi hingga 2 kali kejadian dengan waktu yang beruntun bisa memberikan efek samping yang membahayakan tubuh Excel. Jadi akan ada kemungkinan kali ini Excel akan lebih lama siumannya dari kejadian yang pertama. Artinya ini bukan kecelakaan. Ada yang sengaja kasih obat itu lagi ke Excel. Cetuk Devon nih, sok jadi detektif pula si bungsu.
Dan orang itu pasti tahu waktu yang tepat untuk melakukannya, sahut Matthew. Tumben ya kakak adik ini sepemikiran. Di momen ini padahal ya sebenarnya baik Valerian, Matthew, Devon mereka langsung terfikir bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah itu atas izin, bahkan emang sudah diperintahkan Oma Dominic. Nah kali ini ketiganya main aman. Selain emang mereka peduli pada keadaan Axel, namun juga mereka harus ikut arus di hadapan Cassandra Alveric. Beralih ke Catalina Terias. Malam itu Kate terus gelisah memikirkan langkah sebelumnya. Apa mungkin omongannya, pertanyaannya telah merusak rencana untuk mendekati Matthew? Kate mengira Matthew dengan sikap angkuhnya akan mengakui sebagai pemilik atau seenggaknya sebagai orang yang punya jabatan penting di salah satu perusahaan berlian milik Alveric. Kamu CEO di sini ya? Kantor ini serasi banget loh dengan style kamu, pancing Kate saat itu. Tanpa diduga, Matthew langsung membantah dengan suara cukup keras dan ekspresi seakan tersinggung. Bahkan Matthew langsung memerintahkan supir untuk mengantarkan Kate pulang saat itu juga. Setelah itu, Matthew hilang kabar sampai sekarang. Ya, Kate pun cemas lah, panik, khawatir. Apa mungkin Matthew akan menjaga jarak? Kalau iya, artinya rencana untuk mengorek info tentang Casarius bisa gagal total. Di tengah galaunya Kate, tiba-tiba HP-nya berdering, panggilan dari Matthew. Spontan ya, Kate gugup, namun suara di ujung telepon terdengar begitu lemes dan galau. Nah, Kate pun mulai tenang, artinya Matthew nggak marah lagi. Maka kali ini Kate pun siap meladenin Matthew ngobrol lebih lama membahas hal basa-basi. Jika Matthew hanya ingin punya seorang teman bicara, sedangkan Kate hanya sedang cari muka agar besok-besok ada kesempatan melanjutkan rencananya. Namun Kate nggak menyadari misinya ini perlahan menimbulkan rasa simpati dan mulai peduli pada Matthew.